Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berlanjut untuk mengikuti satu rangkaian kegiatan MPLS yang patut kita syukuri. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta didik baru yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sesuai jadwal pada hari ini kita akan membahas, kita akan mendapatkan informasi-informasi dari peserta didik itu terkait dengan materi visi misi SMA Negeri 2 Pandeglang. Nah, tentu saja pada materi ini Bapak berkehendak, Bapak berkeinginan supaya para peserta didik betul-betul bisa mengikuti setelahnya kemarin melaksanakan pembukaan, kemudian juga orientasi terkait dengan MPLS, maka materi yang tidak kalah penting untuk kita bicarakan, untuk kita bahas, supaya para peserta didik paham terkait dengan visi, misi, tujuan SMA Negeri 2 Pandeglang. Nah, yang ingin Bapak sampaikan di sini kaitan materi visi itu, harapannya, tujuannya nanti para peserta didik khususnya untuk kelas 10 sekarang itu bisa memahami, bisa improvisasi kaitan dengan rumusan visi sekolah. Jadi tidak hanya sebatas mengetahui, tidak hanya sebatas katakanlah bisa melafalkan, mengucapkan visi sekolah, tetapi juga para peserta didik bisa memahami untuk kemudian bisa secara bersama-sama untuk mewujudkan visi sekolah ini. Nah, ini yang terpenting dari materi ini. Kalau hanya mengenal, kalau hanya katakanlah mengetahui, itu cukup. Barangkali para peserta didik tinggal lihat saja di banner-banner, termasuk di web, apa itu visi SMA 2. Tetapi kita ingin dengan materi ini peserta didik itu memahami dan sanggup untuk bisa berkontribusi secara bersama-sama mewujudkan visi sekolah itu. Nah, ini tujuan yang ingin Bapak harapkan dari penyampaian materi visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, baik, kita bicara sekarang apa itu visi sekolah, apa itu misi dan tujuan sekolah. Barangkali dalam kaitan dengan materi ini, Bapak ingin menyampaikan dalam beberapa konsep. Yang pertama jelas kita tinjau dari sudut konseptual. Yang dimaksud visi itu adalah sesuatu hal yang ingin dicapai oleh kita semua, yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan SMA ini. Sesuatu yang ingin dicapai tentu tidak pada hari ini, tetapi untuk 5-10 tahun ke depan. Jadi sesuatu yang ingin dicapai oleh sekolah diharapkan bisa tercapai dari lulusan-lulusan sekolah. Apa di 5 tahun, 10 tahun ke depan itu? Nah, inilah gambaran dari sebuah visi sekolah. Jadi sesuatu yang ingin kita garap, yang ingin kita capai, yang ingin kita wujudkan di 5, 10, 15 tahun ke depan. Nah, tentu apa yang kita ingin harapkan di 15 tahun ke depan itu mesti kita capai, mesti kita katakan laksanakan secara tahap demi tahap. Dari mulai pada posisi sekarang. Sehingga orientasi semua kegiatan-kegiatan operasionalitas di sekolah, apapun itu kegiatannya, apakah dilaksanakan di dalam kelas, dilaksanakan di luar kelas, dilaksanakan dalam
intrakurikuler, dilaksanakan dalam ekstrakurikuler atau kokurikuler, itu semuanya aktivitas itu seyogianya bermuara pada upaya pencapaian visi sekolah. Jadi hariannya, mingguannya, bulanannya, semesterannya, dan tahunannya kegiatan-kegiatan di sekolah itu harus mengacu, harus mengarah, harus berorientasi, bermuara ke visi sekolah. Visi yang ingin dicapai di lulusan-lulusan para peserta didik di SMA 2 Pandeglang. Nah, tentu untuk supaya bisa terpahamkan, supaya bisa seolah-olah visi itu dimiliki oleh bersama, tentu ini dalam konteks penyusunannya, dalam konteks penetapan sebuah visi diberlakukan di sekolah, itu tidak lepas dari kerja bersama. Rumusannya dirumuskan bersama, dibicarakan bersama, dibahas bersama, kemudian ditetapkan secara bersama oleh kepala sekolah bahwa ini loh visi SMA 2, dan ditetapkan secara bersama dengan dirumuskan secara bersama itu tiada lain bermaksud untuk supaya semua warga sekolah merasa memiliki, merasa bertanggung jawab untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan visi yang kita harapkan. Nah, ini secara konseptual. Lantas apa visi sekolah secara realnya? Maka visi SMA Negeri 2 Pandeglang ini sejalan dengan pelaksanaan program sekolah penggerak yang syukur alhamdulillah pada tahun ini SMA 2 menjadi salah satu sekolah penggerak yang hasil dari peng-SK-an kementerian dengan sandaran hasil seleksi, dan dari hasil seleksi ini kita diberikan SK sebagai sekolah penggerak. Nah, maka sejalan dengan itu visi SMA 2 yang juga menselaraskan dengan situasional kondisi real, fakta-fakta yang barangkali berkembang di SMA, maka dirumuskanlah visi SMA 2 itu sebagai berikut. Jadi visinya adalah mewujudkan lulusan yang memiliki nalar kritis atau berpikir kritis, kreatif, mandiri, menjunjung tinggi kebersamaan, berkebinekaan global, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. Nah, tentu ini relatif panjang, relatif rumusannya agak sedikit, ya katakanlah kalau dihafal mungkin memerlukan satu konsentrasi. Tapi sebetulnya kalau kita mau secara memudahkan untuk memahami, maka visi SMA 2 Pandeglang yang dalam konteks sebagai sekolah penggerak 2021 itu hanya ada memiliki 8 poin. Mana 8 poin supaya para peserta didik mudah, para peserta didik bisa memahami dan mengetahui 8 poin itu seperti bisa Bapak sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, SMA Negeri 2 berkeinginan untuk lulusannya itu memiliki keunggulan dalam hal nalar yang kritis, berpikir kritis. Nah, ketika berpikir kritis itu, maka segala sesuatunya akan bisa terwujud. Karena kekritisan itu akan mengungkap pada upaya dan ikhtiar-ikhtiar lebih. Jadi yang pertama, berpikir dan bernalar kritis. Yang kedua, kreatif. Yang dengan istilah kreatif berarti tidak ada dalam konteksnya warga sekolah lulusan ini yang hanya diam pasif, tapi kreativitasnya muncul. Kemudian mandiri dalam kaitan dengan berdiri di atas kekuatan sendiri dan kemampuan sendiri. Tidak sebentar-sebentar minta bantuan, tidak sebentar-sebentar meminta pertolongan dan partisipasi lain. Kemudian menjunjung kebersamaan. Itu ada gotong royong kebersamaan yang dijunjung tinggi,
berbineka global. Jadi berkebinekaan global sejalan dengan tuntutan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, agama, dan lain sebagainya. Maka lulusan SMA Negeri 2 ke depan itu memiliki keunggulan yang berkebinekaan global. Unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi, berakhlak mulia, ini yang terpenting. Dan yang terakhir, memiliki wawasan lingkungan. Nah, ini yang kita ingin wujudkan, ini yang ingin kita harapkan tercapai di kalangan peserta didik ke depan. Bagaimana peserta didik dalam konteks tampilan profilnya, profil orang yang memiliki kecerdasan dan berpikir yang kritis, kreatif, mandiri, menjunjung tinggi kebersamaan, berkebinekaan global, kemudian unggul dalam iptek, kemudian kaitan dengan akhlak mulia dan lingkungan. Ini yang kita kemas, yang kita harapkan dalam segala aktivitas kegiatan sekolah. Belajar matematik pada buntut-buntutnya supaya bagaimana tercipta satu sosok dalam konteks lulusan kita, lulusan yang betul-betul memiliki hal yang 8 poin tadi. Jadi mohon untuk diingat 8 poin yang menjadi harapan, tantangan, tujuan, dan yang ingin kita wujudkan secara bersama-sama. Tentu siapa yang mewujudkan? Kita semua. Warga sekolah. Semua tak terkecuali. Dari tenaga lapangan, tenaga TU, guru, para kepala sekolah, para wakasek, wakil kepala sekolah, termasuk kepala sekolahnya, termasuk juga unsur para siswanya, dikemas dalam berbagai perkembangan diri, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang difasilitasi sekolah, semuanya itu bermuara untuk bagaimana menciptakan visi sekolah itu. Nah, dari visi itu diwujudkan atau dikerucutkan atau diturunkan ke dalam beberapa misi sekolah. Tapi yang terpenting barangkali dari visi sekolah itu kita buat indikator keberhasilan. Bagaimana indikator-indikator? Ini ada beberapa indikator yang diantaranya bagaimana sekolah untuk bisa secara konsisten menciptakan sebuah proses untuk mengarah pada keunggulan dalam prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Bagaimana sekolah berusaha menciptakan satu kondisi yang kondusif, menciptakan satu posisi yang betul-betul bisa memfasilitasi terkait dengan keunggulan dalam sikap kemandirian. Nah, kemandirian ini akan bisa mewujudkan berpikir kreatif, dan juga memiliki wawasan yang ke depan terkait dengan harapan dan tujuan masing-masing. Bagaimana sekolah secara kondusif untuk menciptakan kemandirian secara spiritual dan sosial, kebinekaan global, dan juga wawasan lingkungan. Nah, kalau kita simpulkan dari apa yang dimaksud dari visi sekolah, maka tidak lebih dan tidak bukan SMA Negeri 2 Pandeglang ke depan ingin mewujudkan sebuah lulusan, katakanlah dari alumni-alumni, dari peserta-peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang ingin kita harapkan, yang ingin kita wujudkan ke depan, supaya betul-betul yang namanya SMA 2 bisa menciptakan dan memberikan andil kontribusi dalam proses pendidikan terhadap generasi bangsa ini, sehingga muncullah pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang mencerminkan pada konteks profil pelajar Pancasila. Nah, ini barangkali terkait dengan materi dijabarkan dalam misi-misi, dioperasionalkan dalam program-program, sehingga dalam tahap demi tahap, step by step, visi, misi itu akan bisa terrealisasi dan terlaksana. Mudah-mudahan ini adalah upaya dan harapan besar, ini adalah kerja luar biasa yang tentu saja memerlukan komitmen dan kesemangatan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Bapak meminta para peserta didik yang baru untuk juga sama-sama berkontribusi untuk mewujudkan itu. Sama-sama untuk secara aktif bagaimana bisa memberi sumbangsi
untuk dapat terrealisasi dan pelaksana ini. Ini adalah kerja keras ya, dan ini kerja yang memerlukan satu konsentrasi dan komitmen iya. Maka dari itu Bapak sebagai kepala sekolah menghimbau pada semua warga sekolah untuk mau dan secara sadar bisa berpartisipasi nyata, berkontribusi aktif untuk mewujudkan apa yang menjadi visi sekolah ini. Mudah-mudahan dengan Bapak menyampaikan ini, para peserta khususnya kelas 10 bisa mengetahui, bisa memahami, dan untuk selanjutnya bisa terketuk kesadaran untuk dapat mewujudkan, untuk dapat berpartisipasi. Demikian barangkali yang bisa Bapak sampaikan dalam mengisi materi visi misi. Silakan dalam prosesnya ke depan para peserta didik bisa melihat apakah itu di web sekolah atau di banner-banner di tiap sudut. Insya Allah akan terpasang itu visi misi SMA 2, supaya bagaimana ketika berjalan melihat visi, oh visi SMA 2 itu seperti ini, kami harus bisa mewujudkan dan kami harus bisa berpartisipasi dan sebagainya. Kerja keras kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meringankan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan visi ini. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang barangkali kurang pas dan kurang bisa dipahami, barangkali silahkan. Sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh pembawa acara, untuk kemudian memberikan aktif di dalam konteks chat yang insya Allah nanti mungkin nyampe ke Bapak dan Bapak akan tanggapi secara langsung terkait dengan apa yang mungkin saja dari para peserta didik kurang paham atau ada yang ingin dipertanyakan. Sekali lagi, mudah-mudahan sekalipun dalam acara MPLS dan pengisian materi visi misi itu di ruang virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi makna, sekali lagi tidak mengurangi makna. Mudah-mudahan pemahamannya utuh, bisa dipahami, dan dalam kondisi yang serba sekarang darurat karena akibat pandemi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan kita senantiasa harus berupaya dan berikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, menjaga imun kita, supaya kita juga terlindung dan terbebas dari apa yang menjadi hal yang mengkhawatirkan kita selama ini. Tetap Bapak pesan, jaga kondisi, jaga kesehatan, kemudian tetap bersemangat untuk bagaimana bisa mewujudkan cita-cita dari para peserta didik yang kelas 10 sekarang. Itu saja, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.